Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu materi pada teori grup atau aljabar abstrak, yaitu grup dan grup abelian. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Ganis Azukruf, Muhammad Irfan Ardianto, Irfan Prasetya, serta Aura Salsabila. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang grup. Jadi, misalkan G adalah himpunan yang tak kosong dan star adalah operasi biner pada G, maka himpunan G bersama-sama dengan operasi biner star ditulis dalam kurung G, star disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Nah, yang dimaksud dengan grup abelian adalah grup yang memiliki sifat komutatif. Artinya untuk setiap A, B, anggota G, maka berlaku A star B sama dengan B star A. Nah, di sini kita akan membahas soal pertama, yaitu tentukan apakah operasi biner star yang didefinisikan A star B sama dengan AB merupakan suatu grup pada himpunan Z, di mana himpunan Z ini merupakan himpunan bilangan bulat, gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah himpunan Z bersama dengan operasi biner star itu merupakan suatu grup, maka kita perlu menyelidiki apakah ketiga aksioma tadi terpenuhi. Yang pertama, akan dibuktikan operasi star asosiatif atau memiliki sifat asosiatif. Kita coba buktikan dulu. Yang pertama ini ya, A star B star C. Maka A star B terlebih dahulu, ini hasilnya adalah AB, kemudian kita star dengan C, maka jadi A, B, C. Yang kedua, A star dalam kurung B star C, itu sama dengan B star C ini kita operasikan dulu menjadi BC, kemudian A star BC itu sama dengan A, BC. Nah, karena dalam kurung A star B star C itu sama dengan A star dalam kurung B star C untuk setiap A, B, C anggota dari Z, maka terbukti bahwa operasi star ini bersifat asosiatif. Yang kedua, akan dibuktikan Z memiliki elemen identitas. Jadi ketika suatu elemen itu nanti dioperasikan dengan E, maka dia akan menghasilkan elemen itu sendiri. Oke, kita coba operasikan. A star E sama dengan A. Maka A star E ini kan menjadi AE. Itu sama dengan A. Kita bagi A ini jadi dengan A. Menjadi E sama dengan 1. Yang kedua, E star A itu sama dengan A. Maka E star A ini jadi EA. Itu sama dengan A. Sehingga E sama dengan 1. Karena untuk setiap A anggota Z terdapat E anggota Z juga, sehingga A star E sama dengan E star A sama dengan A, maka terbukti bahwa operasi star memiliki elemen identitas, yaitu 1. Yang ketiga, akan dibuktikan setiap elemen Z mempunyai inverse dalam Z. Maka A star A inverse itu sama dengan E, A star A inverse sama dengan 1, dimana tadi kita sudah memperoleh bahwa E-nya itu 1, atau elemen identitasnya 1, sehingga A star A inverse itu menjadi A inverse itu sama dengan 1. Maka A inverse sama dengan 1 per A, di mana A tidak sama dengan 0. Karena jika A ini sama dengan 0, maka A inverse-nya menjadi 1 per 0, di mana akan menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi. Nah, karena terdapat A anggota Z, sehingga A inverse bukan merupakan anggota Z, yaitu 0 tadi, maka tidak terbukti bahwa untuk setiap A anggota Z memiliki elemen inverse. Jadi aksioma 3 ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, karena aksioma 3 tidak terpenuhi, maka operasi star yang didefinisikan A star B sama dengan AB pada himpunan Z bukan merupakan suatu grup. Pembuktian selesai. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Tunjukkan bahwa U5 merupakan himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 dengan operasi perkalian modulo 5 adalah suatu grup abelian. Nah, untuk menunjukkan bahwa U5 dengan operasi perkalian modulo 5 adalah suatu grup abelian, maka kita perlu membuktikan sifat tertutup, asosiatif, elemen identitas, elemen inverse, dan komutatif. Di sini kita akan menggunakan tabel Cayley untuk membuktikan sifat-sifat tersebut. Nah, pada tabel Cayley menunjukkan hasil operasi perkalian modulo 5 untuk setiap pasangan elemen dalam U5. Kemudian untuk yang pertama, operasi harus menghasilkan elemen dalam U5 untuk setiap pasangan dalam U5. Nah, dari tabel Cayley kita lihat bahwa setiap hasil operasi adalah salah satu anggota
anggota dari himpunan U5. Jadi, operasi perkalian modulo 5 ini adalah tertutup. Kemudian, pada poin yang pertama, kita akan membuktikan sifat asosiatif. Nah, jika A, B, C elemen U5, maka A dalam kurung A kali B kali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Sehingga terbukti asosiatif operasi perkalian modulo 5 pada U5. Kemudian untuk poin yang kedua, kita akan buktikan elemen identitasnya. Di sini elemen identitasnya adalah 1 yang ditunjukkan oleh kolom dan baris pertama dari hasil perkalian yang berturut-turut sama dengan kolom pertama dan baris pertama. Kemudian untuk yang poin ketiga, itu kita akan membuktikan elemen inverse-nya. Jadi di sini setiap elemennya memiliki inverse. Untuk 1 itu inverse-nya 1 karena 1 kali 1 itu sama dengan 1. Untuk 2 inverse-nya adalah 3 karena 2 kali 3 itu sama dengan 6. 6 dalam modulo 5 itu hasilnya 1. Untuk 4 itu inverse-nya 4 karena 4 kali 4 16. 16 dalam modulo 5 ini hasilnya 1. Kemudian untuk poin yang terakhir atau yang keempat, kita akan membuktikan sifat komutatif. Dari tabel Cayley terlihat bahwa tabel simetris terhadap diagonal utama, maka operasi perkalian pada U5 ini bersifat komutatif. Nah, karena dari poin 1, 2, dan 3 diperoleh bahwa U5 dengan operasi perkalian modulo 5 merupakan suatu grup dan operasi perkalian modulo 5 pada U5 bersifat komutatif, maka U5 dengan operasi perkalian modulo 5 ini merupakan suatu grup abelian. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal ketiga. Misalkan Q suatu himpunan semua matriks ABCD dengan ABCD anggota himpunan bilangan real dan AD min BC tidak sama dengan 0. Pada Q didefinisikan operasi kali baku yang dilambangkan dengan star. Buktikan bahwa Q star suatu grup. Oke, kita lanjut penyelesaiannya. Misal ABC anggota Q dengan matriks A dengan elemen ini, matriks B dengan elemen ini, dan matriks C dengan elemen ini. Dengan A1 sampai D3 ini merupakan anggota dari bilangan real, dengan determinan A tidak sama dengan 0, determinan matriks B tidak sama dengan 0, dan determinan matriks C tidak sama dengan 0. Nah, pertama kita buktikan apakah operasi ini tertutup. Kita buktikan dengan A star B, matriks A ini distarkan dengan matriks B sehingga didapat hasilnya yaitu ini. Nah, karena A1 D1 min B1 C1 tidak sama dengan 0 dan A2 D2 min B2 C2 tidak sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya kita dapat A2 D2 dalam kurung A1 D1 min B1 C1 ditambah B2 C2 dalam kurung B1 C1 min A1 D1 ditambah A2 B2 dalam kurung A1 C1 min A1 C1 ditambah 0 itu tidak sama dengan 0. Nah, ini terbukti bahwa operasi ini tertutup. Selanjutnya, kita buktikan apakah bersifat asosiatif. Kita buktikan dengan menghitung pembuktiannya A star dikali dengan B star C. Nah, B star C ini kita operasikan terlebih dahulu sehingga didapat ini, lalu baru kita operasikan dengan matriks A sehingga didapat hasil akhirnya yaitu ini. Nah, selanjutnya kita hitung dulu A star B. A star B ini dioperasikan terlebih dahulu baru distarkan dengan C sehingga didapat hasilnya seperti ini. Karena A star B star C sama dengan A star B star C, A, B, C anggota Q, maka terbukti bahwa operasi star asosiatif. Nah, selanjutnya kita buktikan apakah memiliki elemen identitas. Nah, untuk matriks berodo 2 kali 2 untuk operasi perkalian, kita menggunakan elemen identitasnya yaitu 1, 0, dan 0, 1 di Q sebagai unsur identitas. Nah, karena A star E sama dengan E star A sama dengan A, kita hitung A star E itu hasilnya yaitu A1, B1, C1, D1, dan E star A itu hasilnya sama, A1, B1, C1, D1. Nah, dengan A itu anggota Q. Nah, karena terdapat E anggota Q untuk setiap A anggota Q, sehingga A star E sama dengan E star A sama dengan A, maka terbukti bahwa operasi star memiliki elemen identitas yaitu 1, dan terbukti bahwa Q star memiliki unsur identitas yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, selanjutnya kita buktikan apakah memiliki elemen inverse. Nah, untuk setiap A1, B1, C1, D1 di Q ini, maka ada elemen inverse-nya yaitu 1 per determinan atau A1, D1 min B1, C1 dikalikan dengan matriks D1 min B1 min C1 A1. Nah,
Karena terdapat A inverse anggota Q sehingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E, maka setiap elemen Q memiliki inverse. Nah, dengan demikian, karena aksioma 1 yaitu bersifat asosiatif, dan aksioma 2 memiliki elemen identitas, dan aksioma 3 memiliki inverse ini terpenuhi, maka terbukti bahwa Q star merupakan suatu grup. Pembuktian selesai. Kita lanjut ke soal keempat. R7 terdapat elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan operasi penjumlahan R7 modulo 7 adalah suatu grup abelian. Tunjukkan dengan membuat tabel Cayley-nya. Pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu, kemudian terdapat sebagai berikut. Dan untuk membuktikan suatu grup, kita buktikan bersifat tertutup. Nah, operasi penjumlahan modulo 7 pada R7 bersifat tertutup atau suatu operasi biner, karena hasil penjumlahan setiap dua elemen dari R7 adalah suatu elemen dari R7. Nah, jadi hasil dari penjumlahan dari R7 ini merupakan suatu elemen dari R7 juga, maka dari itu bersifat tertutup. Nah, untuk selanjutnya dari tabel terlihat bahwa hasil penjumlahan modulo 7 bersifat asosiatif. Nah, untuk A star B star C sama dengan A star B star C. Nah, untuk pembuktiannya kita buktikan satu-satu. Nah, maka di sini terdapat, misalnya kita ambil 0, A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 2, maka 0 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2. Maka dari itu bersifat asosiatif. Kemudian selanjutnya kita buktikan apakah memiliki elemen identitas. Nah, elemen identitasnya adalah 0 yang ditunjukkan oleh kolom dan baris pertama dari hasil penjumlahan berturut-turut sama dengan kolom pertama dan baris pertama, maka elemen identitasnya adalah 0. Nah, kita buktikan apakah setiap elemen memiliki inverse. Nah, untuk elemen 0, berapakah jika ditambahkan 0 jika ditambahkan berapa, maka hasilnya adalah elemen identitas. 0 ditambah 0. Untuk mencari inverse dari 1 ditambah berapa, hasilnya 0. 1 ditambah 6. Kan hasilnya 0. Kemudian 2 ditambah berapa, biar hasilnya 0. 2 ditambah 5. 5 inverse-nya adalah 2, 6 adalah 1. Maka dari setiap elemen dari R7, operasi penjumlahan modulo 7 memiliki inverse. Untuk selanjutnya, dari tabel terlihat bahwa tabel simetris dengan diagonal utama. Nah, jadi untuk diagonal utamanya kan ini. Nah, untuk hasil dari operasi penjumlahan modulo 7 itu hasilnya, nah, untuk segitiga atas itu ibarat pencerminan dari segitiga bawah. Nah, maka operasi penjumlahan pada R7 bersifat komutatif, atau bisa kita buktikan A star B sama dengan B star A, atau 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 hasilnya 5, 3 ditambah 2 hasilnya juga 5. Dan dari poin pertama, kedua, dan ketiga diperoleh bahwa R7 suatu grup, maka R7 suatu grup dan operasi penjumlahan modulo 7 pada R7 bersifat komutatif. Nah, maka R7 dengan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan suatu grup abelian. Oke, mungkin sekian dari penjelasan kami. Jika terdapat
Kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua.